Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warganet. Selamat datang di Ramadan Sehat Rehat, program kerjasama PAS TV dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Kembali lagi dengan saya Dr. Desyani Afisyena yang akan memandu acara hari ini. Saya di sini sudah bersama Dr. Asep. Ya, Dokter Api, Dokter Asep asli Sunda. Asli Sunda. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Warganet juga sehat semuanya ya. Amin. Dok, bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Kemarin hari ke-5, sekarang hari ke-6. Iya betul, betul dok. Iya, baik alhamdulillah ya dok ya. Alhamdulillah saya bersyukur nih ketemu Dokter Asep hari ini. Pasti tentunya warganet juga sudah tidak sabar karena warganet ingin berbincang-bincang juga pasti tentunya sama Dokter Asep nih dok. Karena kita semua tahu nih Dokter Asep ini aktif sekali, aktif sekali dalam sinyal aktif, wifi aktif. Aktif, ya aktif sekali dalam program-program ya membahas tentang kesehatan dan juga keislaman nih dok gitu ya. Jadi juga dan Dokter Asep ini seorang dosen FK Unpas juga yang masuk ke dalam departemen bedah ya dok ya, karena seorang spesialis bedah. Tiga departemen ya dok ya. Departemen bedah, keislaman, kesundaan. Keislaman, kesundaan, masya Allah luar biasa. Jadi memang paket lengkap. Maka dari itu kita hari ini ingin berbincang-bincang dok, karena sebetulnya banyak pertanyaan dari warganet juga dan dari saya juga banyak ya dok ya. Walaupun saya dokter, tapi saya sungguh penasaran dok sama satu fenomena yang terjadi saat ini dok. Nah, jadi mungkin warganet juga tahu bahwa akhir-akhir ini sebetulnya penyakit itu bukan hanya secara fisik dok. Mungkin ada yang kalau dari bedah misalnya ada yang patah tulang gitu ya dok ya, atau misalnya sakit di lambungnya, gastritis gitu. Nah, atau mungkin karena demam dan lain sebagainya, tapi juga banyak penyakit-penyakit yang biasanya berkorelasi dengan mental dok. Ada yang mohon maaf stres misalnya, ada yang cemas, gangguan cemas, ada yang depresi begitu. Nah, walaupun mungkin Dokter Asep sehari-hari menjalani kesibukannya sebagai ahli bedah begitu dok, tapi kita juga ingin membedah dok. Kenapa ya kok sekarang malah jadi banyaknya penyakitnya bukan hanya secara fisik tapi secara mental juga nih dok. Iya, baik Dokter Api dan warganet semua. Jadi ketika kita bertanya-tanya kok pemeriksaan makin canggih ya, kemudian juga obat makin banyak, profesor sudah makin botak, punten pro. Kemudian juga ilmuwan sudah makin banyak, tetapi kok kenapa penyakit itu kok malah nambah gitu ya? Nah itu dia. Nah warganet semua, ketika kita telusuri, sekarang kita telusuri bagaimana sebetulnya manusia diciptakan. Ketika manusia diciptakan, maka manusia akan tercipta pertama kali itu adalah unsur jasad dari terapi ya. Ada sperma ketemu dengan ovum, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian tumbuh kembang di dalam rahim. Nah, suatu hal yang fenomenal ketika hari ke-120 dalam embriologi atau bulan ke-4 kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka Allah katakan disempurnakanlah penciptaan manusia, saat itu ditiupkan ruh. Nah ini titik tolaknya. Kata disempurnakan ini artinya manusia kalau hanya fokus pada jasad, fokus pada MRI, punten dokter radiologi, fokus pada USG, fisik gitu fokus ya, pada fisik, berarti itu belum sempurna. Nah ketika manusia lahir ke dunia, maka unsur jasad dan unsur ruh itu adalah dua-dua yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam proses sehat, unsur jasad kita kenal kan ada vitamin, ada protein, ada lemak, gitu ya, ada nutrisi yang masuk. Itu terapi, ada vitamin A untuk mata, kemudian vitamin B1, B6 untuk syaraf. Wah, saya lagi dites warganet. Vitamin C untuk cantik enggak ya? Untuk glowing. Untuk glowing. Kemarin Api disuntik vitamin C biar glowing, vitamin C untuk glowing katanya. Tadi juga sama waktu saya ngasih ceramah. Kemudian vitamin D gitu ya, vitamin tulang gitu dan lain sebagainya. Ibu bapak sahabat-sahabat warganet semua, pernahkah kita berpikir adakah aspek hati atau aspek kolbu sudah kita juga beri nutrisi? Bukankah hati gundah, gelisah, kemudian stres, cemas, kemudian depresi itu akan berpengaruh terhadap fisik?
Jadi ketika kita berpikir manusia itu hanya sistem organ yang terdiri dari berbagai macam runtutan dari mulai kulit sampai ke dalam, tanpa memperhatikan ada unsur hati, ada unsur kolbu di sana, siap-siap manusia itu akan terus dalam kondisi yang kemungkinan sakit, kemungkinan gelisah dan sebagainya. Di antaranya itu Dokter Afi. Jadi berarti memang selain fisik, memang ternyata ada unsur hati atau kolbu tadi ya Dokter Asep sampaikan, yang memang harus kita miliki juga sebagai seorang manusia agar tetap sehat gitu. Betul. Berarti apakah akhirnya si penyakit-penyakit yang mental ini bisa berkaitan juga dengan kolbu? Iya, baik. Kita mengenal dengan penyakit psikosomatis. Jadi bagaimana penyakit itu yang bermula dari pikiran, dari stres, cemas, dan depresi akan berdampak pada aspek fisik. Contoh gini, ada sebuah penyakit yang paling banyak diderita umat manusia di dunia. Termasuk mungkin puntennya ada warganet juga di sini. 61% penduduk bumi itu pernah dan atau sedang menderita dispepsia fungsional. Mual, perih, kembung, gitu ya. Mualnya kapan? Kalau tagihan, kalau ada cicilan, gitu mual, gitu ya. Kalau suami telat pulang, gitu ya. Kalau remon menurun, gitu ya. Kesel, emosi. Nah, jadi 61% itu bukan disebabkan oleh ayam geprek level 12, bukan oleh seblak level 8, ya. Tapi aspek psikis 61%. Ada beberapa riset mengatakan 51%. Intinya penyakit terbanyak justru disebabkan oleh aspek psikis. Nah, itulah mengapa sekarang kita fokus ada satu vitamin Ibu Bapak semua warganet semua. Yang vitamin. Bisa Dokter Api. Kalau tadi kan vitamin C untuk glowing, yang suntik-suntik itu kan. Nah, ada sebuah vitamin yang menurut berbagai macam riset ya, ini bisa menurunkan kadar HbA1c pada penderita diabetes tipe 2, menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada orang hipertensi, bisa mengatasi gangguan tidur dengan sangat signifikan. Wih, dahsyat nih, Dok. Bahkan vitamin ini juga bisa mengatasi gejala-gejala insomnia dan gejala-gejala degeneratif. Nah, itulah vitamin yang mesti kita konsumsi dalam dosis tinggi, Dokter Api. Harus dosis tinggi berarti warganet, tolong diperhatikan gitu. Ini vitamin apa ya? Saya penasaran nih, Dok. Nah, itulah vitamin S. Vitamin S, sebentar Dok. Saya baru tahu A, D, E, K, B dan C. Ini ada S ya? Iya, ada S. Apa itu vitamin S? Jadi vitamin S itu nggak dingin yang jelas ya. Bukan bukan es, bukan kulkas ya. Jadi vitamin S ini adalah vitamin syukur. Masya Allah. Jadi Ibu Bapak semua, warganet semua, ketika seseorang bersyukur, maka dia sudah melampaui 3 tahapan. Pertama, dia menerima atas apapun yang terjadi. Nggak mungkin dia bersyukur kalau tidak menerima. Kedua, dia appreciate ya, menghargai apa yang diberi. Kemudian juga dia baru nyampe pada level gratitude. Jadi kalau dia sudah bersyukur, artinya framing negatif sekalipun ada syukur di dalamnya. Contoh begini, terapi ya, punten warganet, ini contoh yang simpel ya. Seseorang lagi naik motor, tiba-tiba bannya kempes peletuk begitu ya. Nah, kalau dia tidak menerima, accepted, dalam bahasa kita mungkin tidak ridho, maka yang terjadi adalah kenapa ban saya ini kempes, baru aja kemarin kempes, kan tahu sekarang saya mau rapat meeting begitu ya, padahal ini penting. Andai kata orang tidak menerima, tapi tatkala dia menerima keputusan ban kempes itu, tidak mungkin sehelai daun jatuh pun ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Ketika dia menerima, maka terjadi shifting, perubahan. Ya Allah, Engkau tahu kan saya mau rapat, masa Engkau nggak tahu? Engkau tahu kan saat ini rapat ini sangat penting, tapi kenapa Engkau takdirkan seperti ini? Oh, mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa orang tua, jawaban dari anak, jawaban dari seakan keselamatan diri. Mungkin dengan pecahnya ban ini adalah Allah ingin menghindarkan dari takdir buruk yang lebih besar lagi. Seketika itu rubah tuh. Dari yang tadinya bahasa Arabnya murukusunu ya, menjadi ridho, kemudian ada syukur justru di dalamnya. Coba. Ini shifting yang luar biasa. Apa yang terjadi di otak? Yang tadinya hormon stres yang keluar, epinefrin, adrenalin, noradrenalin, kemudian diganti tuh menjadi apa? Dopamin.
beta endorfin, oksitosin. Jadi lebih bahagia. Lebih pada solusi. Lebih Pantas solusi. ketika orang banyak bersyukur, maka berbagai macam level stres itu akan jauh menurun. Yang tadinya cemas bisa menurun ya dok ya. Justru akan menjadi terima kasih coba. Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau selamatkan lewat ban kempes ini. Selalu ada hikmah di balik itu, dan hikmah itu kadang-kadang tidak ketemu pada saat kejadian. Tapi kuncinya adalah kita berbaik sangka. Anna innal zanni abdi bi. Kita berbaik sangka. Setelah itu kita evaluasi apakah ada unsur kelalaian ketika kita menerima takdir itu. Di antaranya gitu Dokter Afi. Masya Allah, artinya berarti tadi ada vitamin S, vitamin betul. syukur yang sebetulnya kunci tidak menyebabkan ya. pilek karena nggak dingin. Ya benar, tidak menyebabkan pilek. Nah dok, berarti apakah sebetulnya menurut Dokter Asep dengan shiftingnya atau berubahnya gitu tren-tren penyakit yang secara tadi mental cemas, khawatir, depresi dan lain sebagainya itu karena memang tidak bersyukur? Lalu apakah kenapa sih manusia itu tidak mau bersyukur gitu? Baik. Jadi begini, ketika manusia diingatkan hati-hati belokan tajam, hati-hati rawan kecelakaan, hati-hati banyak anak-anak, artinya di jalan tersebut mungkin sering terjadi kecelakaan. Ketika kita diingatkan berkali-kali, berulang-ulang, artinya kejadian itu sering. Allah mengingatkan. Misalnya dalam surat Al-A'raf, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan berbagai macam mahisya, tempat mata pencaharian, tapi Allah maktubkan dalam ujung ayat tersebut qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit manusia bersyukur. Allah ingatkan lagi, Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan, Allah menciptakan hati, ya. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang bersyukur. Demikian juga banyak dalam surat Ar-Rahman mulai ayat 13 sampai 31 ayat Allah ingatkan kepada kita kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Artinya ketika kita diingatkan berkali-kali maka banyak yang tidak bersyukur. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, ada beberapa teori teman-teman semua. Banyak teorinya. Nanti ada di buku Dokter Afi ya. Bukunya ada di sini, silakan. Ada dalam buku, namanya buku Vitamin S Dosis Tinggi. Lagi disusun sama dosen Unpas. Oh ya, Dokter Asep. Dokter Asep Hermana. Iya. Jadi di dalam buku itu ada 7 penyebab kenapa manusia itu jarang bersyukur. Di antaranya yang paling banyak dan paling sering adalah terjebak dengan kata biasanya. Biasanya juga saya datang selamat kok ke kampus, fine-fine aja. Biasanya juga saya bisa melihat kok. Biasanya juga saya bisa jalan kok. Biasanya juga saya dapat uang kok. Kenapa? Karena menganggap nikmat itu sebagai sesuatu yang biasa kita terima, menganggap nikmat itu biasa-biasa, walaupun aslinya luar biasa. Betapa dahsyat ketika kita bisa berjalan. Lebih dari 138 otot ketika kita berjalan. Dianggap biasa. Tapi tahukah, sahabat warganet semua, siapa tahu bisa jalan itu adalah harapan terbesar bagi mereka yang terbaring bertahun-tahun karena stroke. Iya. Ketika kita menganggap nikmat itu suatu hal yang biasa, maka syukurnya pun biasa-biasa. Jadi ada 6 penyebab lain. Nanti baca bukunya, ya. Siap, ditunggu ya dok ya bukunya ya. Ya baik. Baik, artinya tadi banyak ya dok ya penyebab, salah satunya adalah biasanya, karena selalu menganggap biasanya. Nah lalu bagaimana dok agar kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur? Baik. Abdan syakuro ada salah satu keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun beliau memberi maksum, walaupun beliau dijamin masuk surga, tetapi sebagai bukti syukurnya dia ibadah terus-menerus. Nah, sahabat warganet semua, bagaimana caranya kita diingatkan supaya bersyukur? Ada 3 nih. Silahkan pilih-pilih warganetmu yang mana, bebas pilihan. Pilihan pertama, ketika nikmat itu dikurangi, yang tadinya bisa lihat dengan jelas sekarang burung apa tuh 100.000 atau 50.000, ya. Pilihan kedua, ketika nikmat itu dicabut, yang tadinya bisa jalan sekarang harus pakai kursi roda, harus digotong. Yang ketiga pilihannya nih, kita belajar tentang ilmu agar kita bersyukur ketika nikmat itu dalam genggaman. Mangga pilih mana warganet sadaya? Saya pilih 3 dok. Jangan 3-3, satu aja. Saya pilih yang nomor 3. Oh yang nomor 3. Baik, nomor 3 kan sekarang nggak musim kampanye aman ya. Jadi yang terbaik adalah kita bersyukur ketika nikmat itu ada dalam genggaman. Bagaimana caranya? Ilmu.
Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal arwah tilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab, bagi kaum yang berpikir. Ketika kita bisa melihat, ya Allah, ternyata dilihat di tayangan misalnya di medsos, bagaimana engkau transmisikan cahaya lewat ke kornea, lewat ke lensa, di sana difokuskan, ternyata masuk aqueous vitreous, masuk ke retina, di sana ada jutaan ternyata, dan di sana ditransmisikan lagi ke nervus opticus, di sana terjadi berbagai macam informasi dipadukan sehingga yang kita lihat, oh itu teh nenek, bukan kabogoh. Ya, bahaya ya. Jadi ketika kita mempelajari keilmuan Rabbana ma khalaqta hadza batila, di sana ada rasa syukur yang terdalam. Ucapan alhamdulillah bukan hanya bilisan, tapi termaktub di dalam hati begitu dalam dan begitu menderita kalau kita kehilangannya. Itulah vitamin S dosis tinggi. Jadi kuncinya adalah latihan setiap hari, renungi, cari ilmu tentang apa yang kita peroleh. Masya Allah, luar biasa. Jadi warganet semua, kita sudah tahu bahwa sekarang sakit itu bukan hanya sekedar fisik, tapi bisa jadi fisik itu karena secara mental dan hatinya yang kurang bersyukur gitu ya dok ya. Dan tadi salah satunya adalah kurang bersyukur. Dan tadi tips dari Dokter Asep sudah disampaikan bahwa sebagai seorang muslim kita harus menjadi seseorang yang selalu bersyukur. Tadi vitamin S ya, jadi dahsyat sekali vitamin S ini untuk kita miliki, karena dengan menggunakan vitamin S dosis tinggi kita insya Allah akan sehat lahir dan batin. Begitu Dokter Asep? Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Dokter Asep atas ilmu yang sangat luar biasa. Artinya ini mungkin juga warganet sedang mendapatkan ilmu dari Dokter Asep agar selalu tetap bersyukur ya dok ya. Terima kasih sudah bersama kami Dokter Asep, dan di kesempatan ini izinkan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan bersama kerabat kerja PAS TV dan PAS Jabar yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.